Amji Atak dari Korps Brimob Polri gugur dalam pertempuran selama konfrontasi Indonesia-Malaysia melawan Angkatan Laut Malaysia di Laut Cina Selatan, wilayah Malaysia, Maret 1965. Dilihat dari heroisme perjuangannya, maka sudah sepatutnya Amji Atak, seorang dari suku Dayak Kalimantan, segera diusulkan dan kemudian ditetapkan menjadi pahlawan nasional karena misi yang dilakukan bersamaan dengan tugas 3 personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Usman Jatin, Gani bin Arub, dan Harun Thohir Usman Harun, di mana khusus atas nama Usman dan Harun sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional karena jasanya selama peperangan dengan Malaysia. Usman dan Harun ditangkap di Malaysia 13 Maret 1965 dan kemudian dihukum mati dengan cara digantung di Singapura pada 17 Oktober 1968. Sementara Gani berhasil lolos kembali ke wilayah Indonesia. Pada hari dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di Singapura, Usman dan Harun ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 050-TK-1968 tanggal 17 Oktober 1968. Saat itu Singapura masih bagian dari wilayah Federasi Malaysia. Nama Usman Harun kini menjadi nama kapal Republik Indonesia nomor lambung 359. Berangkat dari kisah heroik Usman dan Harun dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, di mana jasadnya dibawa ke Indonesia setelah menjalani hukuman gantung di Singapura 17 Oktober 1968 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pertanyaan kemudian, kenapa rangka jenazah Amji Atak dan 32 anak buahnya dari unsur Brimob Polri tidak dibawa kembali ke Indonesia untuk selanjutnya dimakamkan di makam pahlawan? Walaupun seandainya jasad Amji Atak bersama 32 anak buahnya sudah dikembalikan ke Indonesia, prosesnya harus diketahui secara transparan di kalangan masyarakat luas. Dulu, waktu dilaporkan gugur dalam pertempuran di Malaysia pada Maret 1965, pihak keluarga Amji Atak hanya dikirimi pakaian almarhum. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atas negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak digabungkan Inggris ke dalam Federasi Malaysia 13 September 1963, menyisakan kisah heroik seorang anggota Brimob Polri dalam pertempuran di Laut Lepas di Laut Cina Selatan, Malaysia. Amji Atak namanya. Amji Atak adalah seorang dari suku Dayak Kalimantan. Dalam konfrontasi dengan Malaysia yang mendapat dukungan fasilitas militer dari Inggris, pasukan dari Indonesia bukannya takut, tapi Indonesia justru makin getol mengobarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora melawan persemakmuran Inggris. Salah satu pertempuran pada Dwi Kora dialami prajurit Brimob Resimen Pelopor atau Menpor pada Maret 1965.
belum selesainya Tri Komando Rakyat atau Trikora dalam rangka perang melawan Belanda merebut Irian Barat tidak membuat surut keputusan Presiden Indonesia Bung Karno mengumandangkan perang Dwikora. Ketika operasi Dwikora mulai digaungkan pada Mei 1963 oleh Presiden Soekarno, Resimen Pelopor menugaskan beberapa agen andalannya melakukan tugas intelijen ke negara tetangga Singapura. Waktu itu masih bergabung dengan Malaysia hingga Thailand. Satu di antara agen intelijen andal itu adalah Amji Atak. Beliau adalah intel combat atau intel tempur dalam masa perang di medan tempur. Amji Atak adalah alumnus sekolah Ranger atau sekolah pendidikan Mobile Brigade di Watu Kosek, Porong, Jawa Timur pada tahun 1959, angkatan kedua Kompi 5994. Ia satu angkatan dengan Anton Sujarwo yang kemudian menjadi Jenderal Legendaris Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri tahun 1982-1986. Amji Atak bertubuh kecil tapi tegap, mungkin tingginya tak sampai 160 cm, sehingga orang awam sukar mengira ia seorang petugas intelijen, apalagi polisi. Setelah berkali-kali menyusup sebagai intel ke negeri jiran, Amji Atak kembali ditugaskan melakukan infiltrasi pada 10 Maret 1965 ke Malaysia. Amji Atak adalah seorang putra Dayak berdarah panas yang tidak boleh melihat musuh pasti akan dikejar dan ditantangnya. Karena darah panasnya ini, sehingga ia sering diturunkan ke wilayah konflik dan menjadi yang terdepan sebagai tameng pasukannya. Ketika di wilayah konflik dan terjadi baku tembak dengan musuh, ketika pasukannya yang lain sibuk bersembunyi dan berlindung, Amji Atak bukannya berlindung, Amji Atak malah mengejar ke arah tembakan tersebut sambil balik menembakkan senjatanya ke arah musuh, sehingga membuat musuh kocar-kacir dan lari tunggang langgang. Seringkali dalam setiap bertugas, Amji Atak membuat komandannya kerepotan mengendalikan keberaniannya, karena Amji Atak tidak boleh mendengar suara tembakan musuh, tetap akan dikejarnya arah tembakan musuhnya tersebut meskipun telah diperintahkan oleh komandannya untuk berlindung. Pernah juga ketika Amji Atak mengejar musuh yang sedang gencar memberondong pasukannya dalam peristiwa perang Trikora melawan Belanda di Papua. Amji Atak mengejar sambil balik memuntahkan peluru dari senjatanya dan peluru tersebut habis. Amji Atak bukannya berlindung, malah tetap terus mengejar, dan ketika telah terlihat musuh yang memberondong tersebut, langsung diserangnya dengan apa saja yang dimilikinya sehingga musuh tersebut tewas. Karena keberaniannya yang luar biasa tersebut menghantarkan pasukannya berhasil menguasai wilayah konflik, sehingga setiap bertugas di wilayah konflik, Amji Atak selalu menjadi andalan pasukannya. Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia yang dikenal dengan Ganyang Malaysia pada era pemerintahan Presiden Soekarno, pasukan Mobrig Ranger atau Brimob Ranger diturunkan dalam tugas tersebut. Pasukan Mobrig Ranger diturunkan dalam beberapa gelombang. Pasukan Mobrig Ranger gelombang pertama pada saat itu terdiri dari 129 orang berlayar ke Natuna. Pasukan Mobrig Ranger gelombang pertama ini diberangkatkan oleh
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, Letnan Jenderal Ahmad Yani dari Pulau Berakit, yang sekarang namanya menjadi Batam. Ketika itu, Jenderal Ahmad Yani berpesan, jika bertemu tentara dengan bekas cacar air memanjang lengan, itu tandanya ia orang Indonesia. Selanjutnya, pada November 1964, pasukan Mobrik Ranger berlayar dari Tanjung Pinang menuju Malaysia, dan 2 perahu pasukan Mobrik Ranger berhasil masuk daratan Malaysia. Namun di hutan Malaysia mereka ditangkap patroli Inggris di Fort Shehan. Kesemua anggota pasukan Mobrik Ranger yang tertangkap tersebut kemudian disidangkan di pengadilan Kuala Lumpur dan dimasukkan ke penjara di Johor selama 2 tahun 8 bulan. Adapun pasukan Mobrik Ranger Amji Atak adalah resimen pelopor yang menyusup diam-diam ke Malaysia pada Maret 1965. Dengan 7 perahu sekoci, mereka berangkat lewat belakang padang di Batam. Saat sudah dekat daratan di pesisir Malaysia, mereka mendayung. Amji Atak yang pada masa itu berpangkat Aibda dan memiliki nama sandi Muhammad ditugaskan sebagai pemimpin pasukannya karena ia paling diandalkan dalam mendayung perahu. Keahlian mendayungnya tersebut berasal dari tempaan alam sebagai anak Dayak di pedalaman yang dekat dengan kehidupan sungai, sehingga mendayung ini sangat mudah baginya. Ketika pasukan resimen pelopor Amji Atak memasuki wilayah perairan Malaysia pada malam hari, yaitu di wilayah Laut Cina Selatan, mereka mendengar suara deruk kapal besar yang mendekat. Amji Atak segera memerintahkan pasukannya untuk waspada dan memerintahkan untuk menyiapkan senjata dan membuka kunci atau pengaman senjata untuk selanjutnya bergerak memanfaatkan celah di antara kapal. Amji Atak juga memberitahukan kepada anggota pasukannya bahwa yang mereka hadapi adalah kapal patroli Angkatan Laut Malaysia dan kapal perang Inggris. Tanpa gentar sedikit pun, segenap anggota pasukan Amji Atak langsung mengokang senjata mereka dan melepas pengamannya. Pada saat itulah lampu kapal patroli Angkatan Laut Malaysia menyoroti perahu yang membawa pasukan pelopor tersebut, yang langsung disambut dengan reaksi pasukan pelopor pimpinan Amji Atak melakukan serangan mendadak menembak ke arah lampu sorot. Sebuah tembakan tepat mengenai seorang anggota Angkatan Laut Malaysia, dan sesaat kemudian terjadilah kontak senjata seru di tengah Laut Cina Selatan pada malam tersebut. Kompite Batalion 32 dipimpin Amji Atak bersenjatakan AR-15 dalam penyerangan memerintahkan anggotanya untuk menggranat saja kapal Angkatan Laut Malaysia. Granat pertama dilemparkan namun meleset. Baru granat kedua mengenai pelak ruang amunisi sehingga kapal itu meledak terbakar hebat. Tahu jika lawan mereka prajurit-prajurit dan Indonesia berjiwa nekat, kapal perang Angkatan Laut Malaysia memilih kabur dengan kerusakan berat sembari meminta bala bantuan. 2 buah kapal Angkatan Laut Malaysia lainnya segera datang. Bukannya kabur, Amji Atak memerintahkan untuk menyongsong datangnya 2 kapal Angkatan Laut Malaysia bersenjatakan meriam. Tidak lagi menghiraukan nyawa, Amji Atak serta anggotanya menyerbu kedua kapal Angkatan Laut Malaysia walau tahu kekuatan mereka tidak seimbang. Baku tembak sengit kembali terjadi
meriam kapal Angkatan Laut Malaysia menyalak dan mengenai perahu Amji Atak yang langsung menghancurkannya. Pertempuran kedua ini berjalan tidak seimbang karena pasukan pelopor Amji Atak yang bersenjatakan senapan ringan dan pelontar granat harus menghadapi kapal Angkatan Laut Malaysia dan Inggris yang bersenjatakan meriam dan senapan mesin. Di sini terungkap Amji Atak tidak memerintahkan anak buahnya untuk menyerah, melainkan justru memerintahkan untuk menyerang mendekati kedua kapal tersebut. Pada saat itu, Amji Atak berstrategi bahwa dalam pertempuran jarak dekat masih ada harapan bagi pasukan pelopor yang dipimpinnya untuk selamat, atau paling tidak bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih besar bagi musuh. Selanjutnya, tembakan senapan mesin dari kapal musuh segera menghantam perahu pertama dan anggota pasukan pelopor Amji Atak yang ada di kapal tersebut tersabut tembakan. Dua perahu lainnya masih memberikan perlawanan dengan tembakan yang sengit. Pada peristiwa tersebut, pasukan pelopor Amji Atak hanya bersenjatakan senjata AR-15 sehingga sulit untuk membidik musuh, sehingga para pasukan pelopor hanya menggunakan nalurinya untuk menembak. Mereka hanya membidik dan menembak pada saat lontar granat ditembakkan. Namun pada jarak yang jauh, pelontar granat sulit diharapkan. Akhirnya perlawanan dari dua perahu pasukan pelopor Amji Atak ini diakhiri oleh dua buah tembakan meriam yang mengenai samping perahu. Perahu Amji Atak hancur terkena tembakan meriam dan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia itu gugur di Laut Cina Selatan. Perlawanan sengit pasukan pelopor Amji Atak berakhir karena hampir semua anggota pasukan pelopor, yaitu sebanyak 33 orang, gugur dalam pertempuran tersebut. Jenazah Amji Atak bersama anggota Brimob Polri lainnya ditemukan mengapung beberapa hari kemudian dan dimakamkan di Malaysia. Saat ditemukan, jenazah Amji Atak sudah tidak utuh lagi karena bagian kepalanya hilang terpisah dari badan. Beberapa kali upaya pencarian dilakukan tentara Malaysia. Bagian kepala Amji Atak tetap tidak ditemukan. Amji Atak memang namanya cukup legendaris dalam sejarah Brimob Polri. Amji Atak memang betul-betul manusia pemberani. Dalam pertempuran melawan Belanda saat perebutan Irian Barat, yaitu Trikora, Amji Atak dikira sudah gugur, tapi berhasil kembali dalam keadaan selamat. Dalam rangka menghormati perjuangan heroik Amji Atak, pada tahun 1966, Kesatrian Brimob Kelapa II Depok, Provinsi Jawa Barat diresmikan. Nama Amji Atak diabadikan sebagai nama Kesatrian Korps Brimob Polri Kelapa II Depok. Selain karena Amji Atak paling senior, juga sebagai cikal bakal pelopor ranger dari Kompi Resimen Pelopor. Selain itu juga sebagai pahlawan Dwi Kora yang gugur ketika peristiwa konfrontasi Malaysia, di mana peristiwa ini ikut andil menghantarkan Malaysia, Singapura, dan Brunei merdeka. Nama Amji Atak juga diabadikan dalam bentuk patung yang berdiri gagah di gerbang Kesatrian Brimob Kelapa II Depok, Provinsi Jawa Barat, bersama patung Taboki Takuda, yaitu anggota Brimob Ranger yang juga tewas dalam konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964. Amji Atak pantang mundur dan bertarung mati-matian walau akhirnya gugur di medan tempur. Selain Amji Atak,
turut gugur dalam pertarungan tak seimbang di lautan itu adalah Aibda Kitam, Aibda Winarto, Aibda Sudarin, Aibda Surat, Abrib Ahmad Punawar, dan Abrib Partono. Mereka gugur pada 24 Maret 1965. Satu yang selamat dari tim resimen pelopor itu yaitu Abrib Roy Bino. Amjatak patriot Indonesia ini lahir pada tahun 1933 di Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sang kesatria Dayak telah berjuang untuk kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hidup mulia atau mati syahid. NKRI harga mati. Merdeka, jayalah Korps Brimob Polri.